Bismillahirrahmanirrahim. Susan ila Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari amadana Allah bimadadi wa fadha alaih min barakati wa anwari wa ulumi fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dengan kajian Sahih Al-Bukhari. Kita sampai di babu Hakil buzaq bilyadi minal masjid. Mengerik buzaq ini ludah dari masjid. Jadi zaman Rasulullah dulu bukan dengan macam ini masjidnya, tidak pakai permaidani, tidak pakai sejadah tebal begini, tapi tanah, sehingga masih termasuk ya di antara banyak ada yang suka meludah di masjid. Nah, dan sebenarnya meludah itu pun di dalam sholat pun Rasulullah pernah mengajarkan. Mari kita sudah lewati ya. Meludahlah disuruh di bawah telapak kaki, kemudian ditutupi. Kemudian ataupun di sebelah kirinya. Nah, tapi sebelah kiri jangan ke orang sebelah, tetapi Rasul mencontohkan pakai ujungnya imamah, jadi kemudian diludahkan di situ, tidak membatalkan sholat. Nah, tapi ada kalau Rasulullah pernah menemui ada orang meludah kok di masjid, nampak bukannya dikeruk sama Rasulullah. Nah, ini babnya. Kita sampai kepada hadis yang kedua. Mohon maaf kata matanya ketinggalan. Tuh, min berapa itu? Terus berapa? Boleh? Saya masih muda pakai kacamata orang tua. Coba mana yang cocok? Boleh tak? Pakai kacamata kakek-kakek cocok juga. Padahal masih muda saya nih. Aduh, gawat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ilaikal hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi'in an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a busaqan fi jidaril qiblah fa hakahu summa aqbala 'ala nasi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar ini punya murid namanya Imam Nafi'. Imam Nafi' punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Tengok bagaimana sanad kita bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya murid, maksudnya sahabat, kan murid. Namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya murid namanya Imam Nafi'. Imam Nafi' punya murid lagi namanya Imam Malik. Imam Malik punya murid lagi namanya Imam Syafi'i. Terus sampai ke kita. Jadi jangan beragama sanadnya saya Google Allah. Nah, ini sekarang. Ini zaman sekarang macam gitu, bahaya. Jadi saya dapat, cuma diringkas sanadnya tadi. Kita dari guru kita, dari naik ke guru sampai Imam Malik, sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik punya guru namanya Imam Nafi'. Imam Nafi' punya guru namanya Imam Abdullah bin Umar. Kemudian saya bilang sahabat punya guru namanya Rasulullah. Itu namanya rantaian keguruan. Sanad, asanad minad din. Sanad itu termasuk agama. Jadi ngambil agama jangan pakai comot-comot itu tanpa guru. Man laisa lahu saykhun fa sayhu syaitan. Siapa yang tidak punya guru, enggak punya syekh, maka syekhnya adalah setan. Dapat maklumat pikir-pikir sendiri gini kayaknya gini. Akhirnya ini tersesat. Tidak ada yang meluruskan. Jadi ini termasuk sanad yang ahli di dalam periwayatan hadis. Jadi Imam Malik dari Imam Nafi', kemudian Imam Malik dan Imam Malik kuburannya sampai hari ini ada di Madinah, di Baqi Ustaz.
Imam Malik dan Imam Nafi. Kita masuk lurus, agak ke kiri sedikit, pas di pojok sini Imam Malik. Kemudian di sebelahnya gurunya Imam Nafi. Nah, Imam Malik bin Anas itu ada kuburannya asli. Ya. Dulu ketika Imam Malik wafat, maka dikatakan tidak pernah ada, maksudnya iring-iringan jenazah seramainya selama waktu wafatnya Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Orangnya betul-betul diakui keilmuannya. Jadi la yuftawa Malikun fi Madinah disebutkan. Tidak ada yang berani berfatwa ketika Imam Malik masih ada di Madinah. Enggak ada Imam Malik. Jadi ini ada satu kita cerita. Ini ulama di Madinah dia banyak. Karena Rasulullah kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Para sahabat kan di Madinah. Yang banyak sahabat di Madinah. Kemudian dari sahabat turun ke tabi'in. Ke tabi'in ini sahabat dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Turun ke tabi'in Imam Nafi. Ya. Kemudian turun ke Imam Malik. Padahal dia sangat dekat dengan Rasulullah. Bahkan dikatakan ada satu riwayat mengatakan Imam Nafi termasuk tabi'in. Jadi ada satu permasalahan pada waktu itu di Madinah. Jadi ada seorang memandikan mayat perempuan. Mohon maaf, ini cerita kisah nyata. Ini menunjukkan bagaimana asal dari cerita la yuftawa Malik fil Madinah. Begitu Imam Malik ini fatwanya luar biasa. Jadi ini ada satu kasus. Ada seorang wanita untuk memandikan mayat perempuan. Dan pada waktu itu ternyata ada satu keanehan terjadi. Apa? Jadi mohon maaf, waktu memandikan itu tangannya yang memandikan ini mohon maaf terjepit di kemaluan si mayat dan tidak bisa lepas. Terjepit tidak bisa lepas. Ini gitu. Akhirnya masyarakat pada waktu itu ini bingung. Ini kalau sudah begini caranya ini kan harus dikuburkan nih. Ini yang dipotong tangannya. Apa yang dipotong bagian tubuh si mayat ini. Jadi ini harus cari fatwa ini. Cari ulama-ulama para alim, para ulama di Madinah waktu itu dimintain fatwa. Jadi kasusnya begini, anggaplah umpamanya bapak-bapak ini ulama, kira-kira ini mana yang dikalahkan Ustaz? Apakah tangannya yang memandikan ini yang dipotong? Ya. Karena memang tak bisa lepas betul ini, tak bisa lepas. Ini kejadian yang luar biasa. Apa bagian mayat yang dipotong? Jadi kita pun bukan ulama aja bingung jawabnya, apalagi kita kan? Kita ngabur-ngabur aja salah-salah ini. Jadi bertanyalah kepada ulama A, ulama A berfatwa ini yang tangannya hidup yang dipotong. Ulama B, bagian mayat yang dipotong. Ulama akhirnya bingung, tidak ada kemufakatan. Tidak ada kemufakatan ini. Ini yang ulama A ini katanya yang tangannya yang dipotong, ulama yang lain ini bilang yang ininya, ini bilang tangannya, ini bilang bagian tubuh mayat ini. Jadi isinya tidak ada kemufakatan di dalam masalah fatwa di Madinah waktu itu. Bingung akhirnya kemana? Oh, pergi ke Imam Malik. Nah ini dia. Akhirnya pergi ke mana? Wakilah mereka akhirnya kemudian pergi ke Imam Malik minta fatwanya Imam Malik. Apa kata Imam Malik rahimahullah ta'ala? Diceritakan kasusnya ini ya Imam, ada orang wanita memandikan mayat perempuan, tangannya lengket di kemaluannya dan tidak bisa dilepas. Mana yang akan dikorbankan? Tangan atau bagian tubuh si wanita yang sudah meninggal? Apa kata Imam Malik? Imam Malik punya fatwa berbeda dengan ulama-ulama semuanya di Madinah. Sangat berbeda. Apa kata Imam Malik fatwanya? Cambuk orang yang memandikan 100 kali. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Cambuk orang yang memandikan itu tadi 100 kali. Orang kaget, loh, kok dicambuk 100 kali? Apa kata? Karena dia sudah qadzaf, dia menuduh. Ya, di dalam hati dia itu menuduh bahwa apa namanya nih, si perempuan yang meninggal ini telah berzina, menuduh berzina. Akhirnya karena ini Imam Malik yang fatwa, oke lah, ini yang berbeda sekali fatwanya. Akhirnya betul ditunaikan. Dicambuklah tadi perempuan yang memandikan tadi yang tangannya lengket. Cambuk 100 begitu, tak genap 100, lepas tangannya. Lepas tangannya. Nah, maka waktu itu dah la yuftawa Malikun fi Madinah. Itu kehebatan di antara kealiman Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau murid Imam Nafi
Kemudian Sayyidina Imam Abdullah bin Umar. Imam Abdullah bin Umar ini seorang sahabat yang sangat-sangat suka kepada sunnah Rasulullah SAW. Makanya Imam Malik juga, karena Imam Nafi ikut Sayyidina Abdullah bin Umar, Imam Malik ikut Imam Nafi. Jadi sangat suka dengan perilaku para sahabat. Makanya termasuk Imam Malik diantaranya yang dijadikan termasuk hujjah bagi Imam Malik, yaitu amal ahli Madinah. Amal ahli Madinah ini maksud apa? Apa yang banyak dilakukan oleh ahli Madinah itu menjadikan satu dalil. Kenapa? Jadikan satu patokan. Kenapa? Karena orang Madinah ini tentu dapatnya dari orang banyak tabi'in. Orang tabi'in Madinah ini tentu dapat dari orang banyak, dari para sahabat. Jadi ini dari orang banyak, akhirnya diaplikasikan menjadi kebiasaan setiap hari. Karena dia suka meniru. Imam Abdullah bin Umar begitu juga. Imam Abdullah bin Umar ini sangat suka meniru Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah pada suatu hari? Imam Abdullah bin Umar ini dia naik kuda sampai di satu tempat, kemudian diputarnya kuda, putar. Kuda ini kalau ditarik ke kanan gitu, kan dia kan muter terus nih, muter kira jadi mutar gini kudanya. Gitu. Sahabat yang lain yang mana? Ngapalah Abdullah bin Umar nih? Kenapa kok engkau bikin begitu? Kenapa? Kok aneh, nggak ada ngapa-ngapain kok kudamu diputer-puter di jalan. Jadi orang-orang bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Karena saya melihat Rasulullah SAW pernah melakukan demikian di tempat ini. Jadi padahal itu urusan muter-muter kuda saja. Itu pun diikuti oleh Sayyidina Imam Abdullah bin Umar. Makanya mengikut Nabi itu bukan harus kata orang, ala ini kan adat Arab, ada ini. Jangan gitu. Jadi sadatul adatnya para pemimpin orang-orang mulia itu menjadi pemimpinnya adat. Orang mulia-mulia, Nabi, adatnya Nabi itu menjadi pemimpinnya adat yang iyalah dia Nabi, manusia termulia, tentu walaupun itu adat, maka itu adalah pemimpinnya adat-adat yang lain. Nomor satu. Kayak gitu diikuti sama Al-Imam Abdullah bin Umar. Ada yang bilang, imam tinggi itu kan adat saja. Adat, tapi kalau yang adatnya Rasulullah apa tidak bagus? Sekarang kau nak pakai adatnya siapa? Adatnya orang Yahudi sana pakai. Apa sama? Kan cuma adat. Tidak bisa seperti itu. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Dan siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia akan masuk golongan kaum tersebut. Itu contoh. Namanya adat kan kebiasaan. Tak boleh kita ikut-ikutan. Maka termasuk contoh diantaranya adat. Adat ya. Adat kebiasaan orang Nasrani, dia piara kumis. Jenggot uang. Orang Yahudi, kumis panjang, jenggot panjang. Orang Islam macam mana? Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, pelihara jenggotmu, rapikan, tipiskan kumismu pada Rasulullah. Supaya apa? Supaya berbeda, enggak sama dengan Yahudi, enggak sama dengan Nasrani. Gitu. Itu contoh. Bukan bab sholat, bukan bab puasa, bukan bab haji, bab kumis. Bab kumis. Bab kumis pun Rasulullah ngatur, jangan macam-macam. Kumis saja diatur sama Rasulullah. Islam itu begitu. Sekarang nih, ada pemisahan agama dengan politik. Wah, kau usah bawa politik lah. Kau usah bawa agama kalau politik. Oh, engkau ini tak paham. Orang nak masuk WC aja pakai agama. Ya, diajarkan. Ini nak masuk parlemen, biarkan aja. Lantang kau lah tak pakai agama. Kacau. Tak boleh begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Hadisnya ini sedang hadis meludah di masjid. Kita lari kemana-mana, tapi tak apa-apa. Dari ilmu ke ilmu. Jadi Rasulullah SAW pernah melihat ada ludah di temboknya masjid di arah kiblat. Mau sholat kok di arah kiblat ada ludah dikerok sama Rasulullah. Dibuang sama Rasulullah. Jadi masih ada orang muda pada waktu. Kemudian fahakau akbala ala nas, summa akbala ala nas. Kemudian Rasulullah menghadap ke orang-orang. Summa akbala ala nas, faqala idza kana ahadukum yusalli fala yabzuq qibala wajhihi.
Ketika apabila salah seorang di antara kalian sholat, maka janganlah meludah ke arah depan. Ini sholat ada kira Allah Akbar, meludah ke depan. Jangan, kata Rasulullah. Intinya apa? Memang semacam bukan kebiasaan apa ya, terjadilah di zaman Rasul itu orang sholat sambil meludah juga di dalam sholat. Kalau kita kadang nih saking takutnya, apalagi penuh dengan ludah sampai tak bisa baca, macam mana sholatnya? Apalagi entah puasa, entah apa, ludah penuh, nak meludah tak? Macam mana lagi sholat ludah? Kalau terpaksa tak apa-apa pakai tisu, bisa. Ini jangan ditampung ludah tu banyak-banyak. Tumpah nanti susah pula pas rukuk kan. Ini masalah. Jadi kata Rasulullah boleh, tapi jangan ke arah kiblat. Ludahnya jangan ke arah kiblat, ke arah depan. Fa innallaha qibala wajhih. Idza shalat, sesungguhnya Allah berada di depannya ketika salat. Kurang ajar betul. Meludah kok ke arah depan, kata jangan meludah arah depan karena Allah berada di depannya ketika salat. Iya kan? Maksudnya begitu. Ya tahu? Itu namanya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak usah kita dengan Allah, dengan Tuhan, kita bercakap dengan kawan. Coba bercakap dengan kawan ya. Meludah kita arah depan. Kok betul sikit. Aku meludah. Ini dengan Allah. Jangan mentang-mentang Allah tak nampak dengan mata, sembarang-sembarang jangan. Astagfirullahaladzim. Ada seorang imam. Dia punya murid. Muridnya ini selalu bilang ada si fulan itu terkenal wali besar. Gurunya ini penasaran, siapa yang kau maksud, siapa? Ayolah kita pergi lah, ada orang wali besar. Datanglah si gurunya ini dengan muridnya pada orang yang dikatakan orang wali. Datang ke sana, datang. Belum sempat dekat, dia melihat orang tersebut meludah ke arah kiblat katanya. Tak jadi balik kanan. Balik kanan tuh. Wali macam gini katanya, meludah ke arah kiblat. Tak jadi balik kanan. Adab. Itu kekasih Allah, dia tidak mungkin. Kalau kekasih Allah ini tidak mungkin dia tidak beradab kepada Allah. Itu menjadi satu penilaian. Orang lain sibuk ini wali. Gurunya tengok, dia meludah ke arah kiblat. Tak payahlah, kata balik. Dia berkata, wali tak macam itu. Adab. Adab itu luar biasa. Jaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ilaikal hadatsana, terakhir hadis sedikit pendek lagi. Wa bi ilaikal hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an Nabi an Aisyah an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mu'minin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi jidari qiblatil muqatat aw busaqat aw nuqamatan fahakahu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, diriwayatkan Sayyidah Aisyah ummul mukminin, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di tembok kiblat, maksudnya tembok masjid di arah kiblat, ya, melihat apakah itu ingus, apakah itu ludah, ataukah itu dahak, kata Sayyidah Aisyah. Pokoknya pada waktu dia nengok itulah semacam antara tiga itulah, tak perlu pasti sangat lah, yang penting itulah dia. Jadi kemudian Allah fahakahu, maka Rasulullah mengkeriknya, ludah itu dikeriknya, karena meludah di arah kiblat, dikeriknya, dibuang. Bukan najis, bukan masalah najis, adab, ya, tidak beradab, tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Babu hakil muqad bil asa minal masjid. Bab besok lagi masih masalah itu mengeruk ingus dengan tongkat. Pakai tongkat untuk gosok. Pakai tongkat di masjid. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.